Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah.
Tuhan berfirman kepada Musa, Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini, dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian: Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka, dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu.
apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 31. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal ini, kitab Ulangan 31 adalah bagian penting dari peralihan kepemimpinan bangsa Israel. Musa yang sudah memimpin begitu lama menyampaikan pesan terakhirnya kepada bangsa itu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Joshua di dalam ayat 1-8. Musa yang sudah berusia 120 tahun menyampaikan bahwa ia tidak lagi bisa memimpin umat. Tuhan sendiri menetapkan Joshua untuk menggantikan Musa. Pesannya jelas, kepemimpinan boleh berganti, tetapi Tuhan yang memimpin umatnya tidak pernah berubah. Musa menekankan agar bangsa Israel tetap kuat dan teguh, sebab Tuhan berjalan di depan mereka. Yang kedua, pentingnya firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat 9-13. Musa menulis hukum Taurat dan menyerahkannya kepada para imam serta tua-tua. Firman itu harus dibacakan di hadapan seluruh umat, supaya mereka mengingat, belajar takut akan Tuhan, dan mengajarkannya kepada anak-anak. Firman Tuhan adalah pedoman hidup yang tidak boleh diabaikan. Yang ketiga adalah nubuat tentang ketidaksetiaan Israel di dalam ayat 14-29. Tuhan sudah mengetahui bahwa setelah Musa tiada, bangsa Israel akan cenderung berpaling darinya dan berbuat dosa dengan menyembah Allah lain. Karena itu, Musa menuliskan sebuah nyanyian di dalam kitab Ulangan 32 sebagai pengingat dan kesaksian melawan mereka bila mereka menyimpang. Di dalam ayat 4, Tuhan tetap menyertai. Di dalam ayat 23, Tuhan meneguhkan Joshua secara langsung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel masuk ke negeri yang kujanjikan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena penyertaan Tuhan. Pesan yang bisa kita ambil dari pasal ini adalah kepemimpinan boleh berganti, tetapi Tuhan tetap setia. Jangan bergantung penuh pada manusia, tetapi arahkan hati kepada Tuhan. Firman Tuhan harus diwariskan, bukan hanya diingat, tetapi diajarkan turun-temurun, agar umat Tuhan tidak melupakan kasih setianya. Kesetiaan diuji ketika pemimpin sudah tiada, maka iman kita harus bertumpu pada Tuhan, bukan pada figur manusia. Allah selalu menyertai, sama seperti Ia meneguhkan Joshua. Tuhan pun meneguhkan kita untuk berani melangkah dalam tantangan hidup. Sebagai kata penguatan kepada kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 31 ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah pemimpin sejati dalam hidup kita. Meski keadaan berubah dan manusia bisa berganti, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu berjalan di depanmu dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.